Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima ma karimal ahlak. Shadaqta ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai saudaraku, renungkanlah pendeknya umurmu. Andai kata engkau berumur 100 tahun sekalipun, maka umurmu itu pendek jika dibandingkan dengan masa hidupmu kelak di akhirat yang abadi. Coba renungkan agar dapat beristirahat selama 20 tahun. Dalam 1 bulan atau setahun engkau sanggup menanggung berbagai beban berat dan kehinaan di dalam mencari dunia. Tetapi mengapa engkau tidak sanggup menanggung beban ibadah selama beberapa hari demi mengharapkan kebahagiaan abadi di akhirat nanti? Jangan panjang angan-angan, engkau nanti akan berat untuk beramal. Yakinlah bahwa tak lama lagi engkau akan mati. Katakanlah dalam hatimu, pagi ini aku akan beribadah meskipun berat. Siapa tahu nanti malam aku akan mati. Malam ini aku akan sabar beribadah. Siapa tahu besok aku akan mati. Sebab kematian tidak datang pada waktu, keadaan, dan tahun yang tertentu. Yang jelas pasti ia datang. Oleh karena itu, mempersiapkan diri menyambut kedatangan maut lebih utama daripada mempersiapkan diri menyambut dunia. Bukankah kau menyadari betapa pendek hidupmu di dunia? Bukankah bisa jadi ajalmu hanya tersisa 1 tarikan dan hembusan nafas atau 1 hari? Setiap hari lakukanlah hal ini dan paksakan dirimu untuk sabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata engkau ditakdirkan untuk hidup selama 50 tahun dan kau biasakan dirimu untuk sabar beribadah, nafsumu akan tetap berontak, tetapi ketika maut menjemput kau akan berbahagia selama-lamanya. Tetapi ketika engkau tunda-tunda dirimu untuk beramal dan kematian datang di waktu yang tidak kau pikirkan, kehidupan seseorang muslim tidak dapat dicapai dengan sempurna kecuali mengakui jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilalui secara bertahap. Tahapan-tahapan itu antara lain taubat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, cinta, ma'rifat, dan reda. Karena itu seseorang yang mempelajari tasawuf wajib mendidik jiwa dan akhlaknya. Sementara itu hati adalah cermin yang sanggup menangkap ma'rifat, dan kesanggupan itu terletak pada hati yang suci dan jernih. Wahai saudaraku, berbicara tentang nasihat, kulihat diriku tak pantas untuk memberikannya. Sebab nasihat seperti zakat, nisabnya adalah kemampuan untuk memetik nasihat itu bagi dirinya sendiri. Seseorang yang belum mencapai nisab, bagaimana ia akan mengeluarkan zakat? Dan seseorang yang tak memiliki cahaya, bagaimana dapat dijadikan sebagai alat penerang oleh orang lain? Bagaimana mungkin bayangan akan lurus jika kayunya bengkok? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Isa bin Maryam alaihissalam, nasihatilah dirimu. Jika kau mampu memetik nasihat, maka nasihatilah orang lain. Jika tidak, maka malulah kepadaku. Wahai saudaraku, barang siapa yang hendak mengetahui aib-aibnya, maka ia dapat menempuh 4 jalan. Yang pertama, duduklah di hadapan seorang guru yang mampu mengetahui keburukan hati dan berbagai bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian ia memasrahkan dirinya kepada sang guru dan mengikuti petunjuknya dalam bermujahadah membersihkan aib itu. Ini adalah keadaan seorang murid dengan syekhnya dan seorang pelajar dengan gurunya. Sang guru akan menunjukkan aib-aibnya dan cara pengobatannya. Tapi di zaman ini guru semacam ini langka. Yang kedua, mencari seorang teman yang jujur, memiliki basirah atau mata hati yang tajam, dan berpegangan pada agama. Ia kemudian menjadikan temannya itu sebagai pengawas yang mengamati keadaan
perbuatan, serta semua aib batin dan zahirnya, sehingga ia dapat memperingatkannya. Demikianlah inilah yang dahulu dilakukan oleh orang-orang yang cerdik, orang-orang yang terkemuka, dan para pemimpin agama. Yang ketiga, berusaha mengetahui aib dari ucapan musuh-musuhnya, sebab pandangan yang penuh kebencian akan berusaha menyingkapkan keburukan seseorang. Bisa jadi manfaat yang diperoleh seorang dari musuh yang sangat membencinya dan suka mencari-cari kesalahannya adalah lebih banyak dari teman yang suka bermanis muka, memuji dan menyembunyikan aib-aibnya. Namun, sudah menjadi watak manusia untuk mendustakan ucapan musuh-musuhnya dan menganggapnya sebagai ungkapan kedengkian. Tetapi orang yang memiliki mata hati jernih mampu memetik pelajaran dari berbagai keburukan dirinya yang disebutkan oleh musuhnya. Yang keempat, bergaul dengan masyarakat. Setiap kali melihat perilaku tercela seseorang, maka ia segera menuduh dirinya sendiri. Ia sadar, ia mungkin juga memiliki sifat tercela itu. Kemudian ia tuntut dirinya untuk segera meninggalkannya. Sebab seseorang mukmin adalah cerminan bagi mukmin lainnya. Ketika melihat aib orang lain, ia akan melihat aib-aibnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.